Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11068 yang terdiri dari saya sendiri Rizky Fajri Nasir, saya Al-Fadilah Habib, dan saya Asriyanti. Hari ini kami akan melaksanakan praktik supervisi akademik untuk coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Asri. Iya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sore ini baik. Jadi sebelum saya memberitahu tentang sesi coaching yang akan dilaksanakan hari coachingnya, Ibunda akan memberikan beberapa pertanyaan pada sesi observasi pada hari ini. Baik, Bu Asri bersedia ya? Iya, siap. Mengenai kompetensi coaching, bagian mana kira-kira dari kompetensi coaching yang ingin Bu Asri kembangkan ketika melaksanakan coachingnya sekarang? Baik. Untuk coaching yang akan saya lakukan sebentar, saya akan mengembangkan kompetensi menghadirkan diri secara penuh. Baik, menghadirkan diri secara penuh. Kira-kira dari kompetensi menghadirkan diri secara penuh, bagian mana yang ingin Bu Asri saya amati dalam proses coaching yang akan dilaksanakan? Terkait dengan hal yang akan diamati dalam sesi coaching nanti, saya merasa perlu diamati ketika saya mendengarkan coaching, ya saya betul-betul harus memahami apa yang disampaikan, ya, dan memberikan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh coaching seperti itu. Saya percaya Bu Asri pastinya sudah memiliki semua kompetensi coaching yang ada, seperti misalnya menghadirkan diri secara penuh, kemudian menggunakan aktif, melakukan pertanyaan secara berbobot, dan menghadirkan rasa pada saat melakukan coachingnya. Nah, terkait kompetensi yang Ibu Asri sendiri pilih tadi, bahwa Bu Asri ingin menghadirkan diri seutuhnya dalam proses coachingnya. Nah, kira-kira Bu Asri kalau dilihat dari kapasitas dan kompetensi yang dimiliki dalam aspek ini, Bu Asri dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Asri menempatkan diri Bu Asri pada level berapa? Untuk sementara, saya menilai diri saya dari beberapa sesi coaching yang saya lakukan. Saya menganggap bahwa diri saya masih di level 7. Ya, Level 7 ya? ya, dari 10. Ya. Kira-kira harapan Bu Asri sendiri pada saat melaksanakan coaching nanti apa? Ya, dari beberapa sesi coaching, karena saya merasa masih kurang ya dalam fokus, saya berharap bahwa fokus saya terhadap coaching dan apa yang disampaikan itu bisa meningkat ya dari poin yang sebelumnya, entah itu poin 8, 9, dan berharap sih bisa dapat sampai poin ke 11. Oh ya, berarti targetnya adalah bisa lebih dari 7 ya? Ya. Entah itu 8, 9, atau 10. Mungkin ada peningkatan gitu. Semoga sesi coachingnya Ibu Asri sebentar berjalan dengan lancar. Semoga kompetensi yang tadi difokuskan untuk dikembangkan bisa tercapai. Ya. Dan semoga mungkin bisa melebihi standar yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Asri. Selamat bekerja, semoga sesi coaching berjalan lancar. Ya, terima kasih Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, selamat sore Ibu Rizky. Selamat sore Mbak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, kesibukan sekolah bagaimana ini? Kalau kesibukan sekolah sekarang boleh dibilang lagi hektik-hektiknya Bu, lagi banyak banget kegiatan di sekolah. Banyak kegiatan di sekolah. Oke, ya. Untuk hari ini tadi Ibu Rizky menelpon ya, untuk bertemu hari ini. Oke, kalau boleh tahu ada yang perlu dibahas untuk hari ini? Sebenarnya tujuan saya telepon tadi itu ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan. Ada pun hal tersebut ini lebih ke arah apa ya? Saya sebenarnya kelas Berhubungan dengan siswa berarti ya.
kan sebelum dari ini yang kasusnya sekarang dia juga pernah tidak hadir selama 3 hari juga ke sekolah. Jadi saya tanya ke siswanya, kamu kenapa tidak hadir 3 hari itu, dia kemana? Tapi ini anak jawabnya saja bilang, enggak, saya ada di rumah. Kalau boleh tahu ini siswanya putri atau putra ya? Dia putra. Apa anak walinya Rizky? Ya, Ya, kalau misalnya dari pasti di Rizky sebagai wali kelas otomatis bertanyakan masalah kepada teman atau mungkin kesulitan yang sekarang dihadapi adalah sulit untuk menghubungi orang tuanya. Kalau misalnya informasi dari teman-temannya sendiri apa informasi yang disampaikan oleh teman-temannya ke dia? ya kebetulan kan di kelas itu anak yang tinggal di sekitaran rumah ini harusnya luar rumah itu tidak ada. Justru ada anak yang di luar kelasnya. Nah, saya dapat info dari temannya seperti itu, katanya ini bu anak kelas 81 ini yang dekat dengan dia yang tinggal. Nah, Iya. saya terus coba tanya yang anak itu yang kelas 81 ini, saya tanya kamu pernah lihat dia tidak? Kenapa tanya alasannya kenapa dari sekolah? Terus si anak ini beberapa hari kemudian setelah itu datang sama saya melapor, bu ini anaknya saya lihat tidak ke sekolah karena katanya kalau pagi dia bantu orang tuanya. Sebenarnya kalau menurut saya Rizky ini sebagai wali kelas menunjukkan sikap yang peduli ya, sampai mencari ke teman yang bukan sekelasnya untuk mencari informasi dari siswa tersebut. Nah, kemudian masalahnya sudah didapatkan apa yang menjadi kendala kenapa murid ini tidak ke sekolah karena membantu orang tuanya. Nah, kalau misalnya menurut Bu Rizky idealnya seorang siswa otomatis punya apa ya, punya kendala kenapa tidak datang ke sekolah. Jadi Bu Rizky sudah mengetahui hal itu. Kira-kira apa yang menurut Bu Rizky yang bisa dilakukan sebagai wali kelas? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya bu ada punya apa ya, ada hal yang bisa lakukan. Sebelumnya saya akan kalau bisa pada saat saya bertemu dengan anak ini, saya akan bicara dulu bagaimana sama anaknya. Oke, saya tanya memang dia bantu orang tuanya di rumah atau tidak. Nah, dari situ saya berharap bisa menggali informasi rumah kontak tentang orang tuanya, ataupun kalau tidak saya bisa dapatkan alamat kontaknya di mana. Jadi istilahnya supaya pada saat setelah saya cerita sama anaknya, kemudian saya dapatkan alamat kontaknya, saya rencananya akan melakukan kunjungan rumah ya, bersama guru kitanya juga. Jadi hal yang bisa saya tangkap ya berarti Ibu ini dulu mau mengidentifikasi alasan yang benar enggak yang alasan yang Ibu tahu akan dapatkan ini benar, apakah murid tersebut betul-betul membantu orang tuanya atau mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui ya gitu. Nah kemudian Ibu Rizky juga berusaha untuk berkolaborasi ya dengan rekan guru yang lain khususnya yang membuka ya. Selanjutnya Bu Rizky kira-kira hal yang akan dilakukan ini kapan nih Bu Rizky mau mulai gitu? Ya, rencananya sih dalam waktu dekat ini bu, kalau bukan kebetulan saya masih belum ngajar besok. Jadi kalau bukan sebenarnya Sabtu. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh ya? Atau jauh mungkin dari sekolahnya? Tidak sih, kalau dari kata anak-anak yang tadi saya tanya, sebenarnya kalau itu udah Aman ya? jalannya juga bagus. Ya, baik. Nah, kita sudah sampai di ujung ini ya Rizky. Karena kebetulan Rizky juga sudah dapat solusinya ya, sudah akan dilaksanakan secepatnya. Nah, setelah kita
bingung apa yang harus Oke. saya lakukan karena Iya. istilahnya ini masalah yang saya hadapi kayak masih berputar-putar di kepala, saya belum dapat jalan keluarnya, tapi setelah saya berbicara soal ibu, Iya. saya bisa mengulur satu-satu benang-benang kusut dari masalah saya. Iya. Sedikit-sedikit mulai berkurang ya. Iya. Oke, baik. Ya, saya juga senang bisa berbincang dengan Ibu Rizky sore ini. Saya juga menambah banyak pengalaman ya, terutama dalam sesi coaching. Ya, oke. Saya rasa cukup ya Bu Rizky untuk pembicaraan kita sore ini. Insya Allah saya masih penasaran untuk kita akan berbincang beberapa hari yang akan datang. Dan saya penasaran untuk mendengarkan kabar terkait dengan permasalahan itu. Baik, Itu saya infokan ya. oke, siap Ibu. Baik, oke, terima kasih Rizky. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore Bu Asri. Ya, sore lagi Bu Dila. Selamat sore. Oke. Ya, bagaimana Bu Asri perasaannya setelah melakukan coaching bersama coachnya? Ya, alhamdulillah sore ini seru ya bersama dengan coaching tadi Ibu Rizky. Ya, Seru ya pengalamannya. luar biasa. Ya. Oke, saya ada pertanyaan terkait observasi yang saya lakukan tadi selama proses coaching. Oke. Dan coachingnya, pertanyaan saya pertama itu adalah berapa kira-kira nilai yang Ibu Asri berikan terhadap proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi? Tadi kan standarnya katanya 7. Iya, iya. Nah, kalau setelah proses coachingnya tadi berapa? Ada di level berapa coaching tadi? Kalau perasaan saya Bu ya, karena kebetulan kan kemarin sesi coaching yang dilakukan itu versi daring ya, jadi belum berasa untuk kehadiran penuhnya. Nah, jadi kalau misalnya dari sesi coaching tadi saya merasa di level 9 begitu ya. Iya. Bisa mungkin dijelaskan faktor-faktor apa saja yang akhirnya membuat Bu Asri menarik kesimpulan bahwa kompetensi menghadirkan diri secara penuh tadi sudah sampai pada nilai 9. Oke, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa coaching yang pernah saya lakukan itu adalah via daring, jadi otomatis banyak kendala ya, mungkin terkendala jaringan. Nah, tapi tadi coaching yang saya lakukan itu langsung bertatap muka. Jadi saya merasa bahwa saya memahami betul dengan apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya bertanya terkait dengan beberapa hal juga yang saya rasa perlu untuk saya tanyakan untuk coach. Ya seperti itu. Kemudian tadi saya tanyakan di sesi akhir ya, bagaimana perasaan coach saya setelah coaching dengan saya, dan perasaannya itu lega dan ya bisa dilihat lah dari cara coaching yang menyampaikan. Ya, baik. Tadi saya sudah menyaksikan juga bagaimana proses coachingnya Bu Asri. Izinkan saya menyampaikan pendapat saya mengenai proses coaching yang tadi Bu Asri laksanakan. Baik. Saya sangat sependapat dengan apa yang Bu Asri sampaikan bahwa untuk kompetensi menghadirkan diri secara penuh Bu Asri, kalau menurut saya memang sudah sampai pada level 9. Malah kalau menurut saya Bu Asri sudah mendekati angka sempurna. Oke. Terima kasih Bu. Ya, menurut saya sudah hampir mencakup poin-poin yang harusnya ada pada saat kita menghadirkan diri secara penuh. Ini juga dipermudah mungkin dengan proses coachingnya yang langsung tatap muka. Jadi secara emosi, secara rasa lebih bisa tertangkap. Selain itu juga mungkin kita bisa tahu bahwa memang ada perbedaan di saat kita coaching dengan orang dewasa dengan coaching serta Iya, ada perbedaan yang mendasar pada prosesnya. Dan buat saya menurut saya sudah berhasil melaksanakan inti dari kompetensi yang tadi Bu Asri kemukakan. Semoga bisa tetap dipertahankan Bu Asri. Oke, baik. Kira-kira Bu Asri dari kompetensi yang tadi yang sudah Ibu Asri sampaikan bahwa Bu Asri ingin mengembangkan diri pada bagian menghadirkan diri secara penuh. Nah, kira-kira Bu Asri punya gambaran tidak? Kira-kira nanti pada saat melaksanakan coaching dengan teman sejawat, ada tidak kompetensi lain yang ingin dihadirkan? Ya, kompetensi lain yang ingin saya hadirkan mungkin ini yang kompetensi ketiga orang yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa seperti itu lagi yang akan saya
menjadi target dari komunitas? Rencananya Bu Asri dalam jangka pendek untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sebagai apa? Oke, jadi sebenarnya kalau dalam sesi coaching itu untuk melatih keterampilan kita sering-sering ya. Mungkin sekali-kali kalau misalnya ada jam kosong, saya akan mengajak rekan kerja saya untuk ya kita berbincang ringan, tetapi sebenarnya itu sementara coaching. Ya, mungkin itu. Karena memang pada dasarnya sebenarnya selama ini kita sudah sering melakukan coaching, hanya saja tidak secara urut sesuai dengan alur yang ada, alur Tirta, dan sesuai dengan apa yang saya amati tadi, Bu Asri juga sudah melaksanakan dan mengikuti alur Tirta dengan baik, dan itu sudah progres yang sangat baik untuk saya. Kalau mudah-mudahan nanti lebih baik untuk kesempatan yang berikutnya Bu Asri lebih bisa menggunakan kapasitasnya sebagai coach untuk yang ada. Baik Bu Asri, itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan observasi pada sore hari ini. Saya berterima kasih juga telah memberikan feedback yang luar biasa untuk mengembangkan diri saya selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu, Bu Asri. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Teman-teman kita akan seru-seruan gitu. Oke, jadi pendapatnya Bu Alfadilah Habib dulu. Oke, pengalaman hari ini betul-betul mencerahkan. Kemudian kami juga banyak bersenang-senang berkumpul bersama teman-teman untuk melaksanakan tugas ruang kolaborasi. Bukan tugas ruang kolaborasi. Demonstrasi konteks ruang. Demonstrasi konteks. Cik Lagi? Oke. Ulangi. Baik, hari ini kami akan melakukan refleksi setelah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama dari Ibu Alfadilah Habib dulu. Ya, perasaan saya setelah melalui 3 siklus pada hari ini tercerahkan dan semangat karena akhirnya bisa berbagi pengalaman, dan juga ternyata kalau belajarnya seperti ini ada sistem tersubayanya juga teman-teman, jadi kita bisa melihat kemudian meniru apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sebelum kita, jadi menyempurnakan proses yang akan kita lakukan berikutnya secara tidak secara natural, secara lebih alami. Itu saja dari saya. Ya, selanjutnya ke Ibu Rizky. Ya, kalau saya sendiri Bu Asri, saya merasa senang loh dengan adanya kegiatan demonstrasi kontekstual ini yang melibatkan kolaborasi antara CGP. Apa ya, kita bisa menjadi membangun keakraban kita bersama, kemudian dari proaktif ini pun kita bisa tahu bagaimana teman-teman kita melihat gaya kita untuk melakukan proses coaching, dan itu pun mendapatkan feedback ya dari ini. Dan saya rasa dari masukan dari teman-teman itu kita bisa memperbaiki diri kita dengan lebih baik lagi. Oke. Ya, Bu Eci sendiri Jadi, bagaimana? saya terkait hari ini luar biasa. Ini sekarang sudah menunjukkan pukul 8 ya teman-teman. Kita ini kumpul dalam satu tempat, kebetulan semuanya 068, dan alhamdulillah mulai dari jam 3 ya, jam 3, dan sekarang baru selesai jam 8. Padahal rencananya itu harusnya sunset dan baru selesai jam 8. Banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya kebersamaan. Meskipun sebelumnya kita hanya kenal di online ya, dan sekarang sudah bisa tatap muka. Ya, oke. Mungkin itu saja teman-teman. Semangat untuk bercerita. Masih ada 3 modul lagi. Oke. Tetap salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Dadah. Oke.